Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau membahas tentang inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga-harga umum yang berlaku dalam suatu perekonomian dari satu periode ke periode lainnya. Inflasi itu suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Lalu inflasi ini tuh berdampak positif dan negatif terhadap perekonomian, tergantung parah atau tidaknya inflasi. Inflasi ini cenderung terjadi di negara-negara berkembang seperti di Indonesia dengan struktur perekonomian agraris. Nah, jenis-jenisnya itu ada inflasi berdasarkan sifat, lalu ada inflasi dari awal sebabnya, dari inflasi dari asal inflasinya. Nah, kali ini kita ngebahas dari inflasi yang berasal dari sifatnya. Nah, inflasi itu yang berasal dari sifatnya ada 3 kategori utama. Yang pertama itu ada inflasi rendah. Inflasi yang besarnya kurang dari 10% per tahun dengan kenaikan harga yang berjalan secara lambat. Lalu yang kedua ada inflasi menengah. Inflasi ini ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar dan kadangkala berjalan dalam waktu yang relatif pendek, serta mempunyai sifat yang akselerasi. Artinya, harga-harga minggu atau bulan ini lebih tinggi dari minggu atau bulan lalu dan seterusnya. Efek terhadap perekonomiannya lebih berat daripada inflasi yang menyerap atau creeping inflation. Angka inflasi pada kondisi ini disebut inflasi 2 digit, misalnya 15%, 20%, dan 30%. Lalu yang ketiga ada inflasi tinggi. Inflasi yang paling parah akibatnya harga-harga naik sampai 5 atau 6 kali. Masyarakat tidak berkeinginan menyimpan uang. Nilai uang merosot dengan tajam sehingga ingin ditukarkan dengan barang, perputaran uang makin cepat. Terus lalu yang kedua itu ada inflasi dari awal sebabnya. Yang pertama itu ada demand pull inflation. Demand pull inflation itu disebabkan permintaan masyarakat akan barang-barang bertambah. Dengan asumsi bila perekonomian masih belum mencapai kondisi full employment, maka kenaikan agrarian demand seringkali ditafsirkan berbeda oleh para ahli ekonomi. Lalu ada cost push inflation. Nah, inflasi jenis cost ini terjadi karena kenaikan biaya produksi yang disebabkan oleh terdepresinya nilai tukar, dampak inflasi luar negeri, terutama negara-negara partner dagang. Lalu ada inflasi dari asal inflasi. Inflasi itu dari dalam negeri. Inflasi ini timbul karena kenaikan gaji pegawai negeri, panen gagal, dan sebagainya, yang sepenuhnya disebabkan oleh kesalahan pengelola perekonomian baik di sektor real maupun sektor moneter. Yang kedua itu ada inflasi dari luar negeri. Inflasi ini disebabkan karena adanya kenaikan komoditi di luar negeri. Inflasi ini hanya dapat terjadi pada negara yang menganut sistem terbuka, dan inflasi ini dapat menular baik melalui harga barang-barang impor maupun dengan harga barang-barang ekspor. Lalu aku mau ngebahas dampak inflasi terhadap perekonomian di Indonesia. Secara umum tadi tuh kita kan udah ngebahas inflasi memiliki dampak positif dan negatif. Bila inflasi itu ringan akan berpengaruh positif terhadap ekonomi, yang artinya bisa meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan minat masyarakat untuk menabung serta berinvestasi. Sebaliknya, pada saat terjadi inflasi yang paling parah itu terjadi saat inflasi itu tak terkendali atau hiperinflasi. Keadaan perekonomian menjadi kacau dan perekonomian dirasakan lesu, orang tidak bersemangat untuk menabung.
Menurut Putong, ada beberapa dampak inflasi terhadap perekonomian. Di antaranya adalah yang pertama itu, bila harga barang secara umum naik terus-menerus, maka masyarakat akan panik sehingga masyarakat akan terlalu banyak mengeluarkan uang untuk membeli barang. Yang kedua itu, masyarakat cenderung menarik uang mereka di bank untuk membeli barang sehingga bank akan kekurangan dana yang dapat menyebabkan bangkrutnya bank atau rendahnya dana investasi yang tersedia. Lalu yang ketiga itu ada produsen cenderung memanfaatkan kesempatan dengan menaikkan harga untuk memperbesar keuntungan dengan cara memainkan harga di pasaran, sehingga harga akan terus naik. Nah, yang keempat itu distribusi barang relatif tidak adil karena adanya penumpukan dan konsentrasi produk pada daerah yang masyarakatnya dekat dengan sumber produksi dan dekat dengan masyarakat yang memiliki uang banyak. Memang terdengar aneh apabila inflasi memberikan keuntungan, tapi sebenarnya ada beberapa pihak akan diuntungkan dengan adanya inflasi. Contohnya itu ada pada produsen atau pengusaha yang akan mendapatkan pendapatan lebih tinggi dibandingkan kenaikan biaya produksi. Pada saat inflasi, produsen akan terdorong untuk memproduksi lebih banyak barang yang akan meningkatkan penghasilan produsen, terutama produsen kebutuhan pokok yang barangnya akan tetap dibeli meskipun harga naik. Lalu, aku akan ngebahas cara mengatasi inflasi. Hal yang pertama yang harus dilakukan adalah mengetahui penyebab terjadinya inflasi agar jalan untuk mengatasinya dapat diketahui. Oleh sebab itu, untuk mengatasi masalah inflasi, dibutuhkan kebijakan yang tepat. Kebijakan yang bisa diambil untuk mengatasi inflasi ada 3 kebijakan, yaitu kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan lainnya. Kebijakan moneter itu diarahkan untuk mencapai stabilitas inflasi dan terciptanya sistem keuangan yang dapat melaksanakan fungsi intermediasi secara seimbang. Kebijakan moneter berpengaruh terhadap sektor real dan keuangan melalui mekanisme berbagai jalur transmisi kebijakan moneter, yaitu jalur uang, kredit, suku bunga, nilai tukar yang berlangsung melalui sistem perbankan. Melalui kebijakan moneter diharapkan dapat dicapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, penurunan tingkat pengangguran, inflasi yang rendah, dan neraca pembayaran yang seimbang. Nah, di kebijakan moneter itu ada kebijakan penetapan persediaan kas. Bank sentral dapat mengambil kebijakan untuk mengurangi uang yang beredar dengan jalan menetapkan persediaan uang yang beredar dan menetapkan persediaan uang kas pada bank-bank dengan mengurangi jumlah uang yang beredar. Nah, inflasi dapat ditekan dengan cara ini. Lalu yang kedua itu ada kebijakan diskonto. Tujuannya adalah agar masyarakat terdorong untuk menabung. Dengan demikian, diharapkan jumlah uang yang beredar dapat berkurang sehingga tingkat inflasi dapat ditekan. Yang ketiga itu ada kebijakan operasi pasar terbuka. Melalui kebijakan ini, Bank Sentral dapat mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menjual surat berharga. Lalu ada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal yang berupa pengurangan pengeluaran pemerintah serta kenaikan pajak akan dapat mengurangi permintaan total sehingga inflasi dapat ditekan. Adapun instrumen dalam kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Pada dasarnya, kebijakan fiskal bertujuan untuk memengaruhi jumlah total pengeluaran masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan jumlah seluruh produksi masyarakat. Banyaknya kesempatan kerja dan pengangguran
tingkat harga umum dan inflasi, serta menstabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Lalu ada kebijakan lainnya. Kebijakan ini untuk memperbaiki dampak yang diakibatkan inflasi. Pemerintah menerapkan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, tetapi selain kebijakan moneter dan fiskal, pemerintah masih punya cara lain, yaitu meningkatkan produksi dan menambah jumlah barang di pasar. Lalu yang kedua itu menetapkan harga maksimum untuk beberapa jenis barang. Sekian dan terima kasih.